Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIMT 2019-1002. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari buku bimbingan dan konseling di sekolah. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan tentang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah. Para pakar dan praktisi pendidikan pada umumnya berpendapat bahwa tujuan akhir semua kegiatan pendidikan adalah perkembangan yang utuh dan optimal para peserta didik. Yang kedua, pengertian dan tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik agar berkembang secara utuh dan seoptimal mungkin sesuai dengan bakat, minat, serta potensi yang mereka miliki. Dan tujuan dari kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kegiatan. Selanjutnya adalah masalah-masalah remaja. Yang pertama adalah persoalan yang berhubungan dengan tugas belajar di sekolah. Yang kedua yaitu persoalan yang berhubungan dengan perkembangannya. Yang ketiga yaitu persoalan yang berhubungan dengan gejolak kejiwaan. Yang keempat yaitu persoalan yang berhubungan dengan kesehatan. Yang kelima, persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan di hari ke depan, yaitu di masa depan mereka. Yang selanjutnya adalah kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan mengumpulkan dan menyimpan data siswa. Yang kedua yaitu kegiatan memberikan macam-macam informasi dan orientasi kepada siswa. Yang ketiga yaitu kegiatan memberikan wawancara penyuluhan. Yang keempat yaitu kegiatan membantu mencari sekolah lanjutan dan pekerjaan. Yang kelima yaitu kegiatan memberikan bimbingan dan lanjutan. Yang selanjutnya adalah beberapa teknik-teknik bimbingan. Terdapat dua teknik-teknik bimbingan. Yang pertama, teknik klasikal atau kelompok. Yang kedua adalah teknik individual. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2. Bab 2 dari buku yang saya jelaskan adalah membahas tentang mendidik secara efektif melalui pendekatan pribadi. Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Yang kedua kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang ketiga yang harus dipelajari siswa. Dan yang keempat pendidikan di sekolah. Dan yang kelima pendekatan pribadi kepada siswa. Yang keenam strategi membantu siswa dengan dirinya. Selanjutnya bab 3 yang dibahas dalam buku yang saya jelaskan adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada intinya adalah kedewasaan menjadi pribadi yang utuh dan dewasa. Karena tujuan pendidikan adalah menjadi pribadi yang utuh dan dewasa, maka sangat menyangkut pribadi manusia, terutama dalam hal kepribadian, keunikan setiap pribadi, dan tentu saja identitas dari setiap orang. Selanjutnya adalah bab 4 tentang bimbingan belajar. Yang pertama, pengertian bimbingan belajar. Belajar merupakan proses perubahan pribadi yang sesuai dengan tujuan atau sasaran belajar yang diharapkan. Yang kedua, jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, kemampuan belajar yang rendah. Yang kedua, sikap dan membiasakan belajar yang tidak memadai. Yang ketiga, bakat minat tidak sesuai dengan bahan yang sedang dipelajari. Yang keempat, sarana belajar tidak memadai. Yang kelima, yaitu lingkungan belajar yang tidak mendukung. Yang terakhir adalah kondisi fisik yang tidak menunjang. Saya akan menjelaskan
Bab kelima, yaitu yang membahas tentang pengelolaan kelas dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan di dalam kelas meliputi dua hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Yang kedua yaitu masalah perorangan. Pengelolaan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Yang ketiga yaitu masalah kelompok. Yang pertama, kurang kekompakannya. Yang kedua, kurang mampu mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, ketidakmampuan menyesuaikan terhadap perubahan dari lingkungan. Yang keempat yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 tentang organisasi dan administrasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, petugas bimbingan dan konseling. Yang pertama seperti kepala sekolah, yang kedua koordinator bimbingan dan konseling, yang ketiga guru bimbingan dan konseling atau wali kelas, yang keempat guru, yang kelima tenaga administrasi BK jikalau ada. Yang kedua yaitu fasilitas kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ruang guru atau ruang kerja. Yang kedua, ruang konsultasi. Yang ketiga, ruang dokumentasi atau perpustakaan. Yang keempat, ruang rapat atau ruang bimbingan kelompok. Yang kelima yaitu ruang tamu atau ruang tunggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 7 yang berjudul tentang wawancara konseling. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Penyuluhan atau konseling adalah pertemuan langsung antara individu, di mana individu tertentu dibantu dalam mengatasi masalah yang ia hadapi dengan menggunakan potensi sendiri seoptimal mungkin. Tujuan akhir dari konseling atau penyuluhan di sekolah adalah dalam rangka bimbingan, maksudnya agar siswa mampu mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Yang kedua yaitu terdapat 3 pendekatan dalam konseling. Yang pertama yaitu pendekatan langsung, yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung, dan yang ketiga yaitu pendekatan campuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 8, bimbingan karir. Bimbingan karir menjadi salah satu hal yang sangat penting khususnya bagi siswa sekolah lanjutan tingkat atas dan mahasiswa. Bimbingan karir lebih berarti bimbingan agar orang dapat memasuki kehidupan, tata hidup dan kejadian di dalam kehidupan, serta mempersiapkan peralihan kehidupan dari kehidupan sekolah ke dunia kerja. Oleh karena itu, bimbingan karir membantu siswa dalam hal yang pertama yaitu memahami dirinya sendiri, yang kedua memahami dunia kerja dalam tata hidupnya. Yang ketiga yaitu mengembangkan rencana dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang masa depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 9 yaitu bimbingan konseling dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama yaitu muatan KTSP dari bidang pendidikan konseling. Di dalam struktur dan muatan KTSP secara jelas disebutkan bahwa paling tidak ada 9 subkomponen yang hendaknya dicantumkan, yaitu mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, keutuhan belajar,
kenaikan kelas dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Yang kedua yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri di sekolah atau satuan pendidikan diberikan dengan tujuan agar peserta didik mampu mengembangkan diri dan mengoptimalkan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat mereka, dan tentu saja sesuai dengan kemampuan sekolah. Yang ketiga yaitu kompetensi guru profesional, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab terakhir yaitu bab 10 tentang pengembangan diri. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian dan tujuan pengembangan diri. Menurut Alson dirumuskan bahwa pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian kegiatan dari kurikulum sekolah. Sedangkan tujuan dari pengembangan diri adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan tentu saja memperhatikan kondisi masing-masing sekolah secara kontekstual. Yang kedua yaitu fungsi konseling. Yang pertama yaitu pemahaman, yang kedua adalah pencegahan, yang ketiga adalah selanjutnya adalah fungsi konseling yang dibagi menjadi 5 yaitu pemahaman, pencegahan, pengentasan, yang keempat pemeliharaan dan pengembangan, dan yang kelima advokasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.